Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Free Tutorial IDN. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial dasar Python. Pada sesi kali ini kita akan mencoba masuk ke materi fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi merupakan suatu rangkaian instruksi atau suatu rangkaian kode yang hanya akan dijalankan ketika fungsi tersebut dipanggil. Oke, kita akan coba buat contohnya. Nah, untuk sintaksnya sendiri seperti ini. Def terus nama fungsinya, misalkan ini fungsi 1 ya. Nah terus di dalamnya, nah ini adalah statementnya atau kode yang akan dijalankan ketika dipanggil nanti. Lalu misalkan ini print hi, terus ini print hello. Oke, nah terus, nah ini adalah kode yang berada di luar fungsi ya. Outside of the function. Oke, kita coba runnya dan nah seperti itu. Nanti yang akan keren cuma kode yang berada di luar fungsi. Kenapa yang di dalam fungsi itu tidak dijalankan? Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, fungsi hanya akan berjalan kode-kodenya itu jika kita memanggil fungsi tersebut. Nah, bagaimana cara memanggil fungsinya? Nah, kita cukup untuk dengan menuliskan fungsinya dengan kurung tutup. Oke, kita run, shift enter, dan seperti itu. Nah, kita juga bisa memanggilnya itu beberapa kali gitu. Tidak terbatas cuma satu kali di dalam satu sel. C1 terus oke. Nah, seperti itu. Oke, selanjut. Nah, fungsi itu bisa berupa pemetaan juga seperti halnya dalam matematik. Fungsi berupa pemetaan. Jadi nanti kita akan menerima suatu input atau argumen terhadap fungsi tersebut. Oke, kita coba buat fungsi 2. Nah, nanti kita membutuhkan suatu, kalau di matematika itu nilai gitu ya, variabel gitu. Misalkan X gitu. Nah, terus kita akan mencoba membuat fungsi yang nantinya itu mengembalikan suatu value atau nilai. Oke. Jadi misalkan return X to the power of 2, X kuadrat. Oke, kita coba simpan dulu fungsinya, jalankan. Nah, kemudian kita panggil. Nah, untuk memanggilnya sendiri itu kita harus memasukkan argumennya gitu atau inputnya. Oke. Misalkan hasil dari returnnya itu kita akan coba simpan di suatu variabel, misalkan A. Oke, kita panggil fungsinya, fungsi 2. Kita ingin mengetahui nilai kuadrat dari misalkan 17. Oke, kita run. Oke, print A. Nah, itulah hasilnya. Nah, kalau misalnya kita tidak simpan di suatu variabel, nanti sama saja out 289 seperti itu. Out di sini menandakan bahwa ini tuh suatu output gitu ya, keluaran nilai. Berbeda dengan tadi itu, ini kita cuma memprintkan suatu statement gitu. Tidak ada nilai yang dipunyai dari fungsi ini. Tidak ada nilai keluaran dari fungsi. Seperti itu. Oke, nah, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menggabungkan keduanya, yaitu kita membuat fungsi seperti ini yang kita coba buat statement tanpa pengeluaran nilai. Kita juga bisa ditambahkan dengan fungsi return gitu kan nanti dalamnya. Oke, kita coba maksudnya seperti apa. Def fungsi 3 misalkan fungsinya itu menerima 2 argumen mungkin ya. Oke,
argumen yaitu X dan Y. Nah, misalkan kita untuk fungsi sendiri argumennya itu tidak terbatasi satu argumen saja, bisa berupa multiple argumen. Oke, nah misalkan kita ingin mencoba memprint itu rata-rata dari nilai, oke. Oh jangan itu atau apa ya? Oh ya, oke. Nilai jumlahan dari koma X dan Y ada X dan Y. Oke, gitu aja. Terus kita return X plus Y. Seperti itu. Oke, nah terus kita coba nanti di save nilai value-nya itu di di variabel B. Oke, kita panggil fungsinya. Misalkan 5 dengan 8 gitu ya. Oke, nah kita coba run. Nah, lihat. Karena tadi itu kan Nah, untuk nilai return-nya itu kan X plus Y ya. Nah, itu tuh kita sudah tersimpan gitu di variabel B, atau B sudah mereferensikan nilai variabelnya itu X sama Y yaitu 13 ya. Nah, tapi kan kita tadi sudah memanggil fungsi tersebut yang dimana ada statement print nilai jumlahan dari 5 dan 8. Jadi ini akan tertulis gitu di sini. Nah, baru ketika kita memprint nilai dari B akan didapat value-nya. Nah, seperti itu. Oke, nah terus Oh iya, ketika kita masukkan suatu fungsi yang ada argumennya, itu kita tidak selalu harus mengembalikan suatu value. Boleh seperti tadi tanpa return, misalkan variabel gitu ya. Print variabel misalkan umur gitu ya. Nah, kita ingin mengembalikan fungsi yang nanti mengembalikan suatu kata saya berumur. Umur tahun. Oke. Terus kita coba simpan itu 19 dan saya berumur 19 tahun. Seperti itu. Oh ya, mungkin itu ya, ini sedikit materi tambahan ya sebelum nanti saya coba buat suatu latihan pada print suatu fungsi. Ketika kita ingin mengeprintkan suatu variabel di dalamnya, misalkan yang tadi umur sama dengan 18, saya berumur. Nah, ketika kita ingin masukkan suatu nilai variabel, itu kita pisahkan dengan koma terlebih dahulu antara stringnya saya berumur terus umur. Nah, di depannya ada string lagi kan, tahun. Nah, di antara kedua string ini nanti sudah terspesifikasikan secara otomatis bahwa nanti akan ada dua space gitu. Ada space di antara sebelum variabel dan sesudahnya. Seperti itu. Nah, selain itu kita bisa mencoba menggunakan yang namanya built-in function atau fungsi buatan dari Python, yaitu format. Saya jujur lebih sering menggunakan itu ya. Misalkan ini, seperti yang atas tadi, saya berumur. Oh ya, nah untuk menyimpan nilai variabelnya itu dengan menggunakan tanda kurung berawal, tahun, titik. Nah terus di sininya kita pakai dot format. Nah ini salah satu cara
pemanggilan suatu built-in function. Nanti kita di materi-materi selanjutnya akan lebih sering ketemu dengan hal ini. Format. Nah, terus kita masukkan variabel yang bersangkutan gitu. Nah, ini kan ada satu tanda kurung berawal, yaitu kita tinggal masukkan di sini, yaitu umur kan tadi yang diinginkan. Oke, print. Nah, masih sama kan? Terus misalnya ingin tambahan gitu, saya ingin berumur 18 tahun dan saya tinggal di misalkan kita tempat tinggal gitu ya. Tempat tinggal saya tinggal di Arizona. Atau biar lebih keren kita pakai itu aja ya, input gitu. Fungsi input misalkan masukkan umur Anda, terus ini pakai input juga. Oh ya, kalau fungsi input itu udah otomatis dalam bentuk string ya, jadi kita tidak usah menspesifikasikan seperti integer ini. Oke. Masukkan tempat tinggal Anda itu. Oke, nah yang ini kita hapus saja. Umurnya tadi misalkan 19 tahun. Tinggal tempat tinggal di misalkan Kalimantan gitu ya. Utara. Ada ya Kalimantan Utara? Ada ya. Udah. Oke. Oh ya, itu apa belum ditambahkan ya? Saya dan tinggal di tambah lagi ini kurung kerawal, umur, tempat tinggal. Surabaya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh fungsi ya. Saya akan mencoba membuat satu fungsi BMI, yaitu body mass index, untuk mengecek gitu ya apakah seseorang kelebihan berat badan atau tidak. Oke, fungsinya itu BMI. Nanti itu kita harus menerima suatu input tinggi dengan berat badan BB saja ya. Terus pakai nama juga. Nah pertama itu kita nyatakan BMI sama dengan tinggi. Rumus BMI itu apa? Salah. Jadi berat badan dibagi kuadrat dari tinggi ya. Oke, kita pakai kurung. Nah, terus kita coba print gitu ya. BMI-nya itu adalah kita pakai formatting seperti tadi. Dot format. Terus masukkan itunya, variabel yang dibutuhkannya. Nah, terus kita ingin juga return value ya. Apakah dia itu, kita akan mencoba mengecek apakah dia berat badannya itu berlebih atau tidak, atau yang lebih jelas aja ya, dia obesitas atau tidak gitu. Kalau saya coba tilik-tilik dari website halosehat.com/nutrisi/cara menghitung indeks massa tubuh. Oke, saya coba cantumkan aja ya sumbernya gitu. Oke, dalam bentuk komen. Itu, nah, katanya seseorang dikatakan obesitas ketika nilai BMI-nya, body mass index-nya itu lebih dari 30. Oke, kita bisa mencoba dengan menggunakan kondisional. If BMI-nya itu lebih besar dari 30 ke atas, berarti lebih besar sama dengan 30. Kita return value
Oh ya, return value itu tidak hanya berupa integer ya atau angka, tapi bisa juga berupa string. Oke, nah berarti kita akan mencoba print nama, bukan. Oh iya. Oke, kita coba pakai format aja ya. Nama mengalami obesitas. Oke, dot format. Oh ya, seperti ini. Oke, nah terus else berarti tidak obesitas ya. Kita returnnya, oke, copy saja. Tidak mengalami obesitas. Oke, nah kita let's make this function a little bit kompleks gitu ya, atau jangan. Oke, bolehlah. Misalkan kita nama tingginya itu di luar ya. Oke, kita simpan dulu ininya, fungsinya. Nah terus, saya juga akan coba menunjukkan apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak memasukkan argumennya secara lengkap. Misalkan ini nama ya, misalkan Dira, terus ini. Nah ini kan ada nanti type error bmy function missing one required positional argument. Jadi kekurangan satu argumen lagi itu untuk berat badan. Nah, itu saya tadi lupa di mention ya. Oke, kita coba melanjutkan yang ini, cek obesitas tubuh. Oke, kita pakai input saja ya, nama. Input, masukkan nama Anda. Terus itu tinggi ya inputnya. Masukkan tinggi Anda. Terus berat badan. Oh ya, jangan lupa ini diberikan integer. Oh ya, kalau misalnya nantinya tingginya ada kemungkinan koma-koma pakai float, tapi kalau tinggi biasanya integer ya. Nah, tapi kalau berat badan bisa berupa float. Itu ya ada desimalnya ya. Oke. Nah, masukkan nilai berat. Oke, ini juga pakai nilai aja, nilai tinggi Anda. Nilai berat badan Anda. Nah, terus kita panggil fungsinya VMI. Oh ya, untuk misalnya variabel yang dimasukkan itu tidak sama seperti ini, yaitu nama, tinggi, berat badan juga tidak apa-apa. Sebenarnya bebas gitu. Jadi ini sebenarnya bisa misalkan ini nama Z, tinggi Z atau berat badan Z, ini juga boleh gitu. Jadi tidak usah sama persis dengan argumennya. Tapi kadang lebih enak dibikin sama saja gitu ya. Oke, nama, tinggi, berat badan. Oh ya, kita juga ingin menyimpan hasilnya ya. Itu hasilnya tadi ya yang return value ini. Oke, kita coba run. Oh iya, masukkan nama Anda, misalkan namanya itu Niko Belik. Tingginya itu, oh ya, tadi itu saya lupa menyatakan tingginya itu dalam meter ya. Misalkan 1,8. Oh ya, salah berarti ya. Ini harus float. Kalau misalnya dalam meter. Soalnya itu ya? Oke.
Oke, sekarang sudah benar. Jadi tingginya itu ya harus dalam bentuk float ya. Soalnya tadi dalam rumus BMI itu untuk satunya sendiri tingginya harus dalam bentuk meter, berat badannya kilogram. Oke, masukkan nama Niko. Terus nilai tingginya itu 1,8 meter ya misalkan, terus berat badannya itu 6, misalkan 65. Oke. Nah, tadi kan kita mempunyai statementnya untuk ngeprint BMI-nya berapa? Itu tadi 20,06172. Nah, tadi kita kan di fungsinya itu obesitas jika lebih besar sama dengan 30. Oke, berarti ini tidak obesitas ya harusnya. Kita coba print hasilnya. Niko tidak mengalami obesitas. Oke. Nah, kita cukupkan sampai di sini untuk materi fungsi. Silakan teman-teman untuk ekspor sendiri ya untuk fungsi. Misalkan coba-coba buat fungsi apapun itu. Nah, kebanyakan mungkin fungsi converter ya, yang kalau misalnya di perkuliahan itu converter suhu, jarak, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Thanks for watching.